8 partai, diikuti dengan 3 hasil seri, dan inilah dia starting lineup dari Persib Bandung, asuhan dari Jajang Nurjaman. Ya, dengan formasi 4-4-2 tanpa Firman Utina dan juga Kenji Adechihara. Saya pikir ini adalah salah satu persoalan besar Persib menghadapi Arema pada sore hari ini. Bagaimanapun Firman dan Kenji menjadi pemain penting dalam perjalanan paling tidak 2 bulan terakhir. Penampilan mereka sangat vital bagi Persib. Betul sekali, kita tidak sama sekali melihat nama Kenji Adechihara berada di bench dari Persib Bandung. Dan coach Jajang Nurjaman begitu tegang karena tahu betul arti dari partai ini. Ya, bukan hanya bagi Persib tapi juga bagi Arema. Keingin juara inilah partai kunci. Dan line up dari Arema Indonesia, asuhan dari Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat Rahmat Darmawan menurunkan formasi yang selalu menjadi the winning teamnya. Hanya kecuali Hendro Siswanto yang kali ini ada di bangku cadangan dan masuk Deddy Kusnandar menemani Egy Melgiansyah di lapangan tengah sebagai gelandang jangkar. Cukup menarik untuk melihat langkah yang dilakukan. Apakah ini formula yang sudah dikumandangkan oleh RD, di mana Egy nampaknya dipercayakan untuk mengisi sektor tengah, sedangkan berduet bersama dengan Deddy, dan di lini pertahanan ada sedikit pergantian Hasim Kipu, mana saya pikir Arema tidak ingin kecolongan, begitu juga dengan Persib Bandung. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama langsung dari Stadion Sijalak Harupat, di mana tim tamu Arema Indonesia akan menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan jersey putih berkaus kaki biru. Sedangkan Persib Bandung dari kiri menuju kanan layar kaca dengan jersey kebesaran biru-biru berkaus kaki putih. Sebuah serangan tadi coba dibangun, masih gagal, tidak digapai oleh Greg Nwokolo, kapten dari Arema Indonesia. Ya, terlihat kehati-hatian ya, ketegangan masih dirasakan oleh kedua pemain, baik itu Persib maupun Arema. Lihat dari sentuhan-sentuhan pertama para pemainnya. Duel tadi, Bila Messi berikan bola kepada Atep. Coba link up dengan Serginho Van Dijk, dapat dipotong tadi. Nampaknya pergerakan Van Dijk oleh Thierry Gattuso. Keith Kemba Gams gagal kuasai bola. Persib Bandung coba langsung menekan lini pertahanan Arema Indonesia. Bola diamankan oleh Benny Wahyudi. Deddy Kusnandar kali ini berikan umpan kepada Eloko Gonzalez, sangat cermat, sebuah nutmeg melewati Haryono. Kontrol yang cukup apik dengan body balance yang indah ditujukan oleh Christian Gonzalez. Sebuah terupas, Eloko terlepas kali ini, namun Abanda Herman dengan sebuah sliding tackle yang sangat krusial menghadang laju Eloko di kotak penalti Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana tadi Eloko Gonzalez menguasai bola begitu lama dan sangat luar biasa melewati Haryono, sulit sekali direbut. Ini kita lihat bagaimana Eloko yang 3 musim membela Persib kali ini datang kembali ke Jalak Harupat dengan kostum Singoedan. Atep, Serginho Van Dijk coba berikan sebuah umpan terobosan kepada Atep tadi, dapat dihalau. Bonevo amankan lini pertahanan Arema Indonesia. 2 menit berlangsung pertandingan sesuai dengan iklan yang sudah disampaikan di media dan juga tentunya di layar kaca, di mana partai ini menjanjikan sebuah tontonan menarik, di mana 2 tim dengan sepak bola menyerang yang sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia tentunya. 2 tim juga dengan rekor memasukkan gol terbaik di ESL kali ini. Persib Bandung dengan 33 golnya menjadi salah satu high scoring team di Indonesia Super League. Diikuti juga dengan Arema Indonesia. Dan kali ini Keith Kemba Gams kembali dapat dihalang lajunya oleh Nasser Al-Sabay. Lempar ke dalam Arema, Benny Wahyudi, Alberto Gonçalves kali ini mencoba melewati kawalan dari Atep dan juga Nasser Al-Sabay. Benny Wahyudi dengan kaki luar kirimkan sebuah umpan. Greg yang dituju di sisi sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung, coba lewati Supardi. Klaim sepak pojok dari Greg Nwokolo dan tekanan kembali diberikan oleh Arema Indonesia terhadap lini pertahanan Persib Bandung. Ya, dan kita lihat bagaimana Arema, pelatih Rahmat Darmawan menurunkan kuartet Greg, Eloko, Gam dan juga Beto untuk keempat kalinya. Dalam 15 kali pertandingan hingga sore hari ini, mereka baru 4 kali. Sebuah ujian pertama diberikan tadi terhadap penjaga gawang Made Wirawan untuk menghalau sepakan pojok yang cukup mengancam gawang Persib Bandung. Sepak pojok kedua bagi Arema di 3 menit pertama. Momen yang sangat penting bagi Persib Bandung untuk menjaga konsentrasi tentunya. Tidak ingin di awal-awal pertandingan kembali tertinggal dengan sebuah gol yang tidak perlu terjadi. Abanda begitu fokus. Man to man marking Eloko Gonzalez.
gagal melewati first defender Tony Sucipto. Bola jatuh kepada Deddy Kusnandar. Tembakan datar, kencang namun masih melebar. Upaya dari Deddy. Ya, sebuah keputusan yang baik melepaskan tendangan di luar area penalti. Tapi kita lihat memang belum sempurna shooting atau teknik shooting dari Deddy Kusnandar tadi. Gattuso Purwaka mendapatkan ujian berat untuk menutup pergerakan Zoumafo dan juga Van Dijk. Duel udara dimenangkan oleh Gattuso tadi. Supar dikirimkan bola ke depan. Ada Ridwan di sana. Head tennis dimainkan oleh Persib Bandung. Van Dijk kembali Ridwan. Pemain-pemain syarat pengalaman seperti Gattuso tentunya sangat menikmati Toel. Partai-partai penting, partai penuh tekanan seperti ini. Iya, pemain besar main di partai besar atau di pertandingan besar. Jadi inilah ujian bagi pemain-pemain yang ingin disebut sebagai bintang kelas 1 di level ISL. Jadi kita lihat Serginho barusan 10 gol dalam 10 pertandingan, juga ada hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang kurang baik, kita lihat ketegangan antara Thierry Gattuso justru dengan kapten kesebelasannya Greg Pocolo ya. Hal yang kurang baik, di satu tim terdapat sebuah adu mulut antara rekan sesama. Greg tadi sebenarnya mencoba menyelamatkan Gattuso apabila ingin dilayangkan kartu kuning oleh wasit Handi. Sebuah kesempatan dari set piece bagi Persib Bandung. Zoumafo, Abanda dan juga Alsebay mencoba menyambut umpan dari Ridwan. Tiang jauh kali ini yang dituju Abanda Herman. Beruntung masih dapat disentuh tadi bola oleh Kurnia Mega. Kembali selamat gawang dari Arema Indonesia, Alberto Gonçalves. Begitu cepat transisi penyerangan dari Arema. Oh, sayang sekali terjatuh tadi. Cukup pede ya, sangat percaya diri Alberto Gonçalves. Menguasai bola, dia dikelilingi Atep, Messi, dan di depannya ada Tony Sucipto. Ini Messi yang tampil sebagai starter menggantikan peran dari Firman Utina pada sore hari ini. Hari yang sangat penting bagi Mbida Messi menggantikan peran yang saya pikir cukup sentral dari Firman Utina, baik sebagai distributor dan juga penjaga kestabilan lini tengah dari Persib Bandung. Set piece diambil oleh Benny Wahyudi, kirimkan kotak penalti, ada Abanda Herman di sana, lakukan clearance. Van Dijk, Haryono, kembali Messi kali ini. Begitu cepat dan lincah pergerakan pemain yang satu ini mencoba melibatkan Zoumafo. Terlalu tajam tadi umpan dari Mbida Messi. Partai menghadapi Persipura, Toel. Messi keluar sebagai pahlawan, menyamakan kedudukan. Di menit-menit akhir ya. Kita lihat tadi sebuah kerjasama antara Serginho dengan Messi, tapi truk pasnya terlalu deras kepada Zoumafo. Kayamba Gams, glancing header, Benny Wahyudi kali ini. Umpan lambung, Beto Gonçalves keluar sangat cepat tadi menyergap bola. Made Wirawan, penjaga gawang dengan percaya diri tinggi. Salah satu yang terbaik dimiliki oleh Indonesia, Made Wirawan, nampaknya justru mengenai rekannya, Nasir Alsebay, dalam upaya mengamankan bola tadi. Tayangan ulang dari sebuah umpan yang ditujukan kepada Beto. Tidak mengambil resiko dan harus menyapu temannya tadi, Alsebay, Made Wirawan. Bola memantul di tanah yang cukup riskan, kita lihat sangat baik. Sebuah colongan di udara oleh Made Wirawan dan tentunya ini menjadikan asuransi keamanan bagi lini pertahanan Persib Bandung. Berbincang dengan Keith Kayamba Gams, Rahmat Darmawan, dan nampaknya ada sedikit masalah dengan bagian hamstring dari Keith Kayamba. Ya, otot paha belakang ya. Otot paha belakang, otot paha dalam adalah otot-otot dalam sepak bola yang sangat riskan, rawan cedera. Kita lihat Greg sendiri baru 5 kali ditampilkan sebagai starter atau 6 kali pada sore hari ini. Jelas harus menampilkan permainan terbaiknya Greg. Dan ini adalah untuk keempat kalinya pelatih Rahmat Darmawan menurunkan kuartet bombernya ya. Ada Gam, Beto, Eloko, dan juga Greg. Kita lihat sebetulnya Persib tidak dalam kondisi full team dengan tidak bermainnya Kenji dan juga Firman Utina. Ridwan kali ini Persib Bandung coba bangun serangan. Herman Zoumafo yang pada musim lalu juga sempat berkostum Arema. Ridwan kembali begitu inspirasional di pembukaan 9 menit pertama bagi Persib Bandung. Supardi kirimkan umpan.
Lebih dekat kepada antisipasi Keith Kayamba Gams yang langsung membuang bola sentuhan terakhir nampaknya terhadap Atep tadi. Keith Kayamba Gams sendiri dalam 6 pertandingan terakhir belum mencetak gol lagi ya. Ya. Koleksi golnya terhenti di angka 4. Sudah 4 gol dikoleksi oleh Keith Kayamba Gams bagi Arema Indonesia. Namun kalau melihat dari kontribusi Kayamba Gams, terutama di sisi wing sebelah kanan, umpan-umpan cutback yang sangat berbahaya dan juga run-run yang begitu tajam yang kadang menyulitkan wingback lawan, menjadi salah satu kunci bagi Arema Indonesia dan juga Alberto Gonçalves untuk menemukan sentuhan gol demi gol yang sudah dia ciptakan. Iya, berbeda dengan musim lalu saat memperkuat Sriwijaya dengan 22 gol di akhir musim. Gams saat ini baru 4, jelas sebuah produktivitas yang menurun. Betul. Tapi peran yang berbeda memang. Peran atau kontribusinya untuk tim sangat jelas terlihat. Jadi kali ini dia memang banyak berperan sebagai feeder ya. Bagi Eloko, bagi Beto, bagi Greg juga. Oh, sebuah miss kick dari Tony Sucipto berakibat serangan balik dari Arema. Kaki Keith Kayamba Gams kali ini mencoba melibatkan Derry Kusnandar. Melihat pergerakan rekannya, terlalu jauh tadi umpan ditujukan kepada Greg, datang membantu Gattuso kali ini. Di bawah bayang-bayang Ridwan nampaknya Gattuso sangat baik. Marking dari Ridwan, Derry Kusnandar. Belum berakhir serangan Arema Indonesia. Gattuso diberikan sedikit keleluasaan untuk lakukan umpan. Dapat dihadang kembali oleh Supardi dan dengan bantuan Haryono tadi. Ada sedikit karakter yang berubah dari Arema apabila di pembukaan Indonesia Super League dalam 6 partai pertama mungkin mereka tampil begitu ofensif, average goal mereka juga 3,5 gol dalam satu partai. Namun dalam 3 atau 4 partai terakhir lebih balance mereka bermain, menjaga clean sheet dan juga menciptakan gol hanya 2 average mereka. Tentunya ini sebuah perubahan yang menarik. Strategi dari Arema Indonesia dan juga Rahmat Darmawan tentunya. Ya, setelah 10 pertandingan jelas lawan-lawan sudah mengantisipasi bagaimana Arema bermain dengan materi pemain-pemain yang lebih berkualitas dibandingkan rata-rata klub-klub ISL lainnya. Dan kita lihat bagaimana lawan-lawan mulai mengantisipasi. Itu salah satu hal yang dilakukan oleh tim lawan. Tetapi dengan average goal yang minim pun, misalnya dengan 2 gol yang diperoleh oleh Arema, tetapi 3 pertandingan terakhir Arema clean sheet. Ya, betul. Belum ada satupun lawan yang bisa menjebol gawang Arema dalam 3 pertandingan terakhir. Persita, Persepam, dan Persela. Zumafo kali ini merebut bola dari penguasaan Gattuso. Namun lagi-lagi Purwaka, salah satu penampil terbaik di 3 partai terakhir Arema Indonesia. Greg Nwokolo memulai serangan, berikan bola kepada Alberto Gonçalves. Coba lewati Nasir Al-Sebai. Gonçalves kali ini melibatkan Eloko, namun ada Banda Herman yang kembali sangat tangguh sebagai benteng pertahanan dari Persib Bandung. Derry Kusnandar. Gattuso harus kembali ke belakang nampaknya. Purwaka. Suar pas kepada Victor Iqbonevo. Setidaknya dalam 12 menit ini kita melihat bahwa penguasaan bola possession memang dominan dimiliki oleh Arema ketimbang tuan rumah Persib Bandung. Kita lihat. Gagal tadi upaya dari Beto. Kirimkan bola kepada Beni. Kali ini Atep, kapten Persib Bandung. Umpan pendek kepada Bida Messi. Berikan bola kepada back kiri Tony Sucipto. Umpan jauh ke depan. Pergerakan dari Herman Zumafo cukup merepotkan Purwaka. Lagi-lagi help defense dari Beni yang begitu baik. Selalu menjadi pengcover bagi rekan-rekannya. Bida Messi. Serangan kali ini dari sisi kanan pertahanan Arema. Atep, coba kirimkan umpan Atep. Menuju tiang jauh, Serginho Van Dijk yang dituju. Namun sudah meninggalkan lapangan tadi. Silih berganti serangan coba dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dan sejauh ini salah satu peluang terbaik dari Persib Bandung terbuang percuma akibat umpan yang tidak sempurna dari Atep. Ya, kita lihat dengan spin kaki kanan ya bagian luar. Coba mengarahkan ke tiang jauh, di sana maksudnya ada Serginho Van Dijk. Purwaka. Supardi tadi di bawah tekanan dari Greg Nwokolo. Betul sekali, sejauh ini Supardi memang ada dalam tekanan Greg dengan head to headnya atau duel one on one-nya dengan Greg. Daya serang Supardi, agresivitas Supardi agak sedikit tertahan. Betul. Paling tidak sejauh ini. Dia sangat mewaspadai Greg. Gattuso. Sangat baik umpan Gattuso. Kali ini Keith Kayamba Gams. Yang dituju adalah Alberto Gonçalves. Coba lewati Nasir Al-Sebai.
Berputar Alberto mencari ruang bagi rekannya. Kali ini passing pendek kembali Keith Kayamba Gams. Mencoba mengurung pertahanan dari Persib Bandung, Arema Indonesia. Oh, sebuah flick yang gagal tadi. Coverage lapangan yang baik dari Nasser Al-Sabay menutup pergerakan dari Beni Wahyudi. Goal kick bagi Persib Bandung. Ya, penampilan yang kesempatan yang harus dimanfaatkan sangat luar biasa oleh Beni ya. Karena setelah lama cedera, Beni kembali bermain dan dia harus membuktikan bahwa dirinya layak ada dalam pilihan pelatih Coach Rahmat Darmawan untuk menjadi pilihan utama dalam pertandingan-pertandingan penting. Di bawah asuhan Robert Rene Albers dan kala itu Arema menggenggam juara, Beni Wahyudi tidak tergantikan perannya di sisi kanan bagi Arema. Dan hampir saja tadi back pass yang cukup beresiko dari Gattuso mendapat tekanan dari Herman Zumafo Epandi. Herman Zumafo sejauh ini baru menciptakan 4 gol. Iqbal Nevo, Beto Gonçalves dalam posisi overlap. Beni Wahyudi ditutup oleh Mbida Messi. Pergerakan dari Beni dianggap oleh wasit melakukan pelanggaran tadi. Mbida Messi. Ini adalah penampilan kelima Messi sebagai starter ya. Jadi kesempatan besar juga ketika Firman Utina ada di cadangan dengan mengingat kondisinya belum cukup fit 100%. Maka pelatih Jajang Nurjaman memilih Mbida Messi sebagai starter mengisi peran yang ditinggalkan oleh Firman Utina. Set piece menjadi salah satu jalan bagi Arema untuk mencoba menciptakan gol. Beni Wahyudi sudah dilakukan dan sebuah heading tadi dilakukan oleh Gattuso nampaknya. Ataupun Victor Iqbal Nevo. Belum mengancam gawang Persib Bandung yang dikawal oleh Made Wirawan pada sore hari ini. Bola nampaknya sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya Persib Bandung untuk mematikan permainan sayap yang menjadi kunci dari Arema nampaknya belum berjalan terlalu baik. Berkali-kali Kayamba Gams, Beni Wahyudi, Greg Nwokolo juga berupaya untuk menekan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya, kita lihat penguasaan bola gagal dikuasai Persib paling tidak hingga menit ke-16 ini. Lapangan tengah selalu berhasil dikuasai dengan penguasaan Beto dengan akselerasinya skill individu maupun Deddy Kusnandar ya, yang sejauh ini selalu dalam posisi tepat. Sedikit terpleset tadi Victor Iqbal Nevo. Van Dijk gagal kontrol dari Egy Melgiansyah. Atep berpindah sisi kali ini. Van Dijk, sebuah heading dari target man yang sangat mematikan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Belum sempurna memang kontak dan sama sekali tidak mengancam gawang dari Kurnia Mega. Tapi kita lihat momen tadi adalah bagaimana Van Dijk dia lompat dan mencuri heading. Dibandingkan Purwakayudi yang memarkingnya ya di area penalti. Betul. Bagaimana umpan Atep dilepaskan, Van Dijk lari dibayangi atau dimarking oleh Purwakayudi dan dia mencuri heading kesempatan itu meski tidak sempurna ya. Pergerakan dari Serginho Van Dijk tentunya harus mendapatkan perhatian ekstra ketat dari lini pertahanan Arema Indonesia, terutama Iqbal Nevo dan juga Purwaka. Serginho Van Dijk sangat cekatan dan begitu jeli memanfaatkan peluang, memiliki imajinasi yang luar biasa sebagai seorang pemain depan. Apabila mendapatkan supply yang tepat dengan satu peluang saja, bisa mencuri sebuah gol bagi Persib Bandung pada partai krusial sore hari ini. Super Big Match Indonesia Super League. 18 menit berlalu, skor masih imbang 0-0. Greg Nwokolo mencoba merubahnya dengan sebuah akselerasi tadi. Dapat diamankan oleh Nasser Al-Sabay. Herman Zumafo heading. Van Dijk kontrol yang cukup cermat. Mbida Messi. Terlihat turun sangat jauh ke dalam ya. Serginho Van Dijk berusaha menguasai bola, mengendalikan bola. Dalam tekanan Persib Bandung. Al-Sabay melebar kali ini. Supardi Nasir yang tuju dapat didispossess oleh Deddy Kusnandar. Kembali sebuah serangan coba dibangun dari kaki Greg. Sangat baik tadi pembacaan bola dari Supardi, menghalang laju dari Greg Nwokolo. Atep kali ini. Haryono mencari support dari rekannya. Atep mendapatkan marking ketat dari Beni Wahyudi. Haryono beroperasi di sektor kiri kali ini. Gagal kuasai bola, lempar ke dalam bagi tim tamu Arema Indonesia.
Ya, kita lihat masih kesulitan Persib ya membangun serangan, mencoba melakukan umpan-umpan pendek, pelan, rambat dari bawah ke atas memang masih sangat sulit terlihat bagi Persib Bandung. Dan ini untuk pertama kalinya partai home Persib dari 8 yang sudah dijalani di menit-menit awal hingga menit ke-19 seperti ini. Betul. Penguasaan bola Persib justru kalah atau Persib dalam tekanan ya. Biasanya dalam partai home Persib selalu dominan, terutama di menit-menit awal. Rekor home mereka pun berbicara dengan sangat baik, di mana hanya satu tim yang berhasil mencuri poin dengan hasil imbang, yaitu Persipura Jayapura. Ya, di pertandingan pertama ISL atau pertandingan pertama Persib ya, ketika itu partai home menghadapi Persipura, kedudukan berakhir imbang 1-1. Lempar ke dalam kali ini dilakukan oleh Supardi. Dan kembali dapat diantisipasi pergerakan dari Herman Zumafo Epandi kali ini. Dan kita juga melihat bahwa ketajaman Persib memang terpengaruh ya ketiadaan Firman dan juga Kenji. Ya. Dua pemain yang paling tidak 2 bulan terakhir sudah makin in dengan atmosfer dan juga penampilan Persib Bandung. Betul. Abanda Herman tadi, ada sebuah gerakan dari Abanda yang mengenai bagian tubuh dari Greg Nwokolo. Jelas Abanda tidak bermaksud untuk melukai sahabatnya sendiri tentunya, Greg Nwokolo. Bagian wajah nampaknya dipegang oleh Greg. Ini dia tayangan ulang. Ya, ada sebuah sikutan yang saya pikir cukup riskan tadi dilakukan oleh Abanda Herman. Ya, kita memang dalam tayangan ulang melihat ada sikut yang dilepaskan atau dilancarkan oleh Abanda Herman. Dan jika wasit melihat yang sama seperti kita melihat dalam tayang ulang tadi, saya pikir harusnya kartu kuning untuk Abanda Herman. Ya. Hal yang sangat riskan dilakukan Abanda terhadap Greg Nwokolo tadi. Perbincangan serius antara Kayamba Gams dengan Iqbal Nevo di lapangan untuk menyambut umpan dari posisi yang cukup baik bagi Arema Indonesia untuk menciptakan peluang di depan gawang Madi Wirawan. Dari Kusnandar kirimkan umpan tiang jauh, terlalu panjang tadi. Umpan yang nampaknya ditujukan kepada Keith Kayamba Gams yang berdiri di posisi far post bagi Arema Indonesia. Ini dia atmosfer yang sangat luar biasa. Semangat laki yang tidak pernah surut untuk mendukung tim kesayangannya diberikan oleh rekan-rekan Bobotoh dan juga Viking yang memenuhi Stadion Sijalak Harupat. Sebuah kemenangan yang sangat istimewa tentunya menjadi warna tersendiri bagi Indonesia Super League. Tahun demi tahun tidak pernah surut dukungan luar biasa dari warga Bandung terhadap tim kesayangan mereka. Salah satu tim yang memiliki supporter atau bobotoh yang sangat luar biasa fanatiknya. Loyal juga setiap Persib bertanding, kita lihat stadion penuh. Apalagi untuk partai big match seperti ini antara Persib menghadapi Arema, Maung Bandung menghadapi Singoedan. Dan ini adalah pertandingan yang sangat menarik, pertandingan penting dalam kampanye kedua tim ini, baik itu Persib maupun Arema menuju tangga juara ISL musim ini. Bagaimanapun jika ingin juara, mereka harus berani ambil poin di pertandingan antar sesama rival ya. Dan sejauh ini jelas terlihat Toel di mana ambisi dari kedua kesebelasan tidak ingin mencari aman. Betul. Ingin melukai satu sama lain dengan tentunya sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Persib Bandung. Mereka berusaha untuk merangsek naik menuju posisi 3 besar. Sedangkan Arema berupaya untuk mengganggu Persipura Jayapura di puncak klasemen. Ya, dan kita lihat juga bagaimana Arema ngotot mengambil poin di sini ya, sebelum nanti tur ke Papua di 2 pertandingan terakhir paruh pertama musim ini. Betul sekali, tur maut yang diakhiri menghadapi Persipura. Bida Messi umpan, Abanda Herman! Sebuah heading tadi dari Abanda mampu diblok oleh Kurnia Mega dan rebound yang gagal oleh Sergio Van Dijk, belum mampu mengubah kedudukan. Kita lihat semangat yang luar biasa ya, ekspresi luar biasa dari Abanda Herman. Ini set piece tendangan bebas yang sangat baik. Heading Abanda Herman masih bisa diblok oleh kaki Kurnia Mega. Kita lihat baik sekali timing lompatan dari Abanda Herman yang sudah mengoleksi 3 gol bagi Persib Bandung. Menjadi pertanyaan besar tentunya, marking dari 2 center back Arema melepaskan begitu saja Abanda Herman dengan sebuah free header tepat di mulut gawang Kurnia Mega. Beruntung masih ada penyelamatan yang baik dari Kurnia Mega.
mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Abanda sapu bola ke depan, Van Dijk yang dituju. Tidak sempurna tadi kontrol kepala Van Dijk. Igbo Nevo, Alberto Gonçalves coba lewati Haryono. Bukanlah pekerjaan mudah bagi Gonçalves untuk mencoba mengelabui Haryono. Pemain lini tengah syarat pengalaman dari Persib Bandung. Terlepas kali ini Zumafo. Tidak offside. Oh, offside nampaknya. Herman Zumafo Pandi sangat bersinar menjadi salah satu maskot tim PSPS Pekanbaru. Lalu berlabuh di Arema Indonesia pada musim lalu, menyelamatkan tim ini dari degradasi dengan penampilan yang cukup menawan. Dan pada awal musim diambil oleh Persib Bandung untuk menambah daya gedor lini depan mereka, bersama juga dengan Kenji dan Van Dijk tentunya. Sebuah umpan yang kembali melebar, coba dilepaskan oleh Keith Kemba Gums. Rekor Persib Bandung menghadapi tim top 5 juga kurang baik, Toel, di mana mereka bertandang menghadapi Mitra Kukar, Sriwijaya FC, takluk pada laga away. Ya, sedangkan ini mungkin kesempatan emas bagi mereka untuk merubah catatan ini. Betul sekali. Dan kalau kita lihat klasemen sementara ISL musim ini, kita lihat ada pembagian 5 besar ya, yang membedakan poin di antara 5 tim besar di atas dengan tim berikutnya di ranking ke-6. Kita lihat persaingan memang sangat ketat di 5 besar ini. Dan betul seperti Adi bilang, mitra sepak bola, bahwa Persib Bandung draw 1-1 dengan Persipura, kalah 1-2 oleh Sriwijaya, kalah 2-4 oleh Mitra Kukar di Mitra Kukar ya. Betul. Jadi memang perlu penampilan yang lebih berbahaya karena Eloko. Tembakan kencang dilepaskan oleh Eloko Gonzalez tadi. Namun lagi-lagi positioning yang sangat baik dari Made Wirawan. Sama sekali bukan masalah bagi penjaga gawang dalam Persib Bandung ini untuk mencoba membaca arah bola tadi. Upaya sepakan luar kotak penalti dari Eloko Gonzalez mengancam gawang dari Maung Bandung, tim tuan rumah. Iya, tendangan pertama Eloko Gonzalez ke arah gawang yang dikawal oleh Imade Wirawan. Gattuso kali ini. Greg Nokolo, sebuah umpan yang lebih dekat kepada Made Wirawan, dilepaskan oleh Greg dengan kaki kiri tadi. Serangan balik dibangun oleh Atep, Van Dijk, Bida Messi. Van Dijk turun jauh ke bawah ya, menjadi playmaker. Kita lihat dia menjadi pengumpan bagi rekan-rekannya. Dan hampir saja memberikan umpan jitu kepada Ridwan. Diberi peran yang cukup besar, cukup berat bagi Van Dijk. Kita lihat pada sore hari ini, tanpa Firman Utina dia terlihat sering kali turun, mencoba membangun serangan lewat kreativitas dan kemampuan individunya. Namun dengan peran yang seperti ini, Toel, apakah ini menjadi berkah bagi lini pertahanan Arema, di mana Van Dijk beroperasi di daerah-daerah yang tidak mengancam gawang dari Kurnia Mega. Notabene pemain yang satu ini sangat berbahaya, bergerak dari wing, menusuk ke tengah, di tepi kotak penalti, lepaskan tembakan kencang. Dan sejauh ini sama sekali belum terlihat karena pergerakannya lebih kepada menuju ke belakang, mengambil dan menjemput bola. Ya, saya pikir kalau terlalu jauh mengambil bola ke dalam jelas akan sangat merugikan Persib, terutama yang membutuhkan ketajaman di area penalti dari Serginho Van Dijk ya. Atep, sebuah chip ball kepada Zumafo. Coba mengelabui Victor Igbo Nevo kali ini. Herman Zumafo. Berhasil dia, sebuah cutback setup yang cukup baik. Namun lagi-lagi begitu cekatan, Deddy Kusnandar mengamankan lini pertahanan dari Arema Indonesia. Kita lihat langsung menuju serangan balik. Dan ini berulang terjadi, baik bagi Persib maupun Arema. Sama sekali tidak memberikan waktu bagi bola untuk settle di lini tengah. Cepat mengalir menuju kuartet pemain depan ataupun trio bagi Persib Bandung. Iya, dan kita lihat Persib Bandung taktiknya, strateginya dia turun ke wilayah permainan sendiri ya. Begitu kalah bola, hampir semua pemain turun di wilayah permainan sendiri. Deddy Kusnandar melibatkan Eloko Gonzalez. Oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Haryono. Menurut Haryono tadi shoulder to shoulder mungkin. Atep pun mengeluhkan keputusan dari wasit tadi. Melihat ini dia upaya dari Haryono memenangkan possession kembali bagi Persib Bandung.
Ya, ada gerakan memang dorongan dari tangan kiri, walaupun possession bola tadi sudah diamankan oleh kaki dari Haryono. Saya pikir ya pelanggaran itu apa yang dilakukan oleh Haryono kepada Eloko Gonzalez. Dan ini dengan banyaknya ya Towel, amunisi spesialis tembakan bebas dari Arema, ini sangat berbahaya. Dan saya pikir ini adalah salah satu solusi atau opsi yang dipilih oleh Jajang Nurjaman ketika kehilangan Firman Utina yang tidak fit 100%, juga Kenji. Ini memilih strategi saat kehilangan bola, mereka retreat ke wilayah permainan sendiri, menata organisasinya. Tapi ini juga memberikan peluang bagi Arema untuk menekan. Pertanyaannya, apakah Arema benar dihadapi dengan cara seperti ini? Kembali set piece yang cukup mengancam dari posisi sentral Greg Nwokolo. Dan juga Gams di sana, Greg Nwokolo! Mencoba sebuah tembakan efek tadi. Namun belum sempurna upaya dari Greg Nwokolo untuk mencoba menekan gawang Made Wirawan. Kita lihat dalam tayangan ulang. Sebuah teknik yang tidak mudah. Menaikkan dan menurunkan bola dengan kecepatan tinggi tadi. Ya, masih melambung. Shooting tendangan bebas dari Greg. Dan koleksi golnya masih tertahan di angka 1 lewat titik penalti ketika itu. Setelah dari cedera yang cukup panjang, Greg Nwokolo baru menciptakan 1 gol dari titik putih bagi Arema Indonesia, dan dia sangat berambisi untuk menambah pundi-pundi golnya. Dan dia juga mengatakan bahwa pada hari ini dia yakin Persib Bandung tidak mampu menghentikan laju dari Arema Indonesia. Namun sejauh ini kita belum melihat link up play yang baik antara Greg, Eloko, dan juga mungkin Alberto Gonçalves. Ruwaka lagi-lagi begitu sulit untuk dilewati. Alsebai, back pass header yang sangat nyaman Alsebai tadi, walaupun datang menekan Alberto Gonçalves. Tidak ingin mengambil resiko Nasser Alsebai dengan memberikan back pass lewat sundulan kepalanya kepada penjaga gawang Made Wirawan. Pilihan yang sangat baik dalam posisi ditekan oleh Beto. Egy Melgiansyah menjalankan perannya dengan membagi bola kali ini. Kita lihat lagi-lagi Tony Sucipto, namun kesalahan dilakukan oleh Tony. Serangan dari Beni Wahyudi dan sebuah crossing berbahaya. Oh, miss kick dari Abanda. Beruntung masih ada Alsebai nampaknya tadi. Ya, kemelut berbahaya sebetulnya. Uncontrol ya bola-bola yang bergulir di area penalti Persib tadi. Kembali kita lihat Dedi Kusnandar. Oh, sayang sekali Dedi. Mencoba mencuri perhatian dari Made Wirawan yang selangkah saja meninggalkan garis gawang tadi. Kita lihat sambutan dari Boboto yang hadir di stadion, memberikan semangat bagi Persib Bandung, mencoba membangunkan timnya setelah dalam beberapa menit terakhir di bawah tekanan bertubi-tubi dari Arema Indonesia. Ya, ini pun penampilan Dedi Kusnandar sangat baik sejauh ini hingga menit ke-31 ya. Bagaimana positioningnya selalu tepat, mendapatkan bola-bola rebound. Kita lihat dia selalu ada di area yang tepat, positioning yang tepat untuk mengambil bola-bola rebound. Greg Nwokolo gagal lewati Supardi. Masih ada Dedi Kusnandar lagi-lagi. Begitu inspirasional penampilannya di sore hari ini. Nwokolo, sebuah back flick tadi berikan pada rekannya Thierry Gattusi yang mencoba melewati Ridwan Gattusi. Apakah sebuah pelanggaran di-call oleh wasit? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Fair upaya dari Ridwan menghalang laju rekan lamanya di Sriwijaya AFC. Ada dorongan sih memang tipis ya, tidak terlalu deras, tapi kita lihat juga bagaimana keberanian Thierry Gattusi yang masuk. Dia mendorong bola dan sangat terjadi resiko benturan memang di saat seperti itu. Dan sejauh ini memasuki menit ke-33, Arema Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim kaliber juara Indonesia Super League dan salah satu favorit juga untuk meraih gelar juara di musim ini, di mana pada partai away di bawah tekanan dukungan 27.000 lebih penonton, mereka nampaknya lebih nyaman dalam menguasai bola. Pada partai big match sore hari ini, Persib Bandung terlihat kesulitan. Iya, untuk pertama kalinya ya Persib main di home dalam posisi ditekan oleh lawan, dan lawan itu adalah tim sekelas Arema Indonesia. Keith Kemba Gams, Beto Gonçalves, Greg Nwokolo, first time effort dari Greg Nwokolo tadi. Iya.
meski mungkin impact sentuhan pada bolanya tidak tepat, tapi kita melihat bahwa akurasinya tepat ya, mengarah pada penjaga gawang Imade Wirawan. Dan kalau saja Greg bersabar, masih ada space tidaknya untuk melakukan satu sentuhan dan coba melepaskan tembakan yang lebih terukur terhadap gawang Imade Wirawan. Bola tanggung tadi disapu oleh Benny Wahyudi. Messi mencoba merubah peruntungan Persib Bandung dengan sebuah tekanan di kaki Supardi. Messi berputar melewati kawalan dari Egy Melgiansyah dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Egy. Ini yang berbahaya karena pelanggaran di area seperti ini bisa menjadi santapan bagi Serginho Van Dijk. Ya, kita lihat ada sentuhan terakhir dari kaki Egy kepada Messi ya, semacam gaetan dari belakang, dan ya pelanggaran jelas bagi Persib Bandung. Sayang sekali, harus berhati-hati sebetulnya Egy sebagai pemain pertama yang menetralkan tekanan lawan sebelum memasuki barisan pertahanan atau 4 kuartet pemain belakang Arema. Memasuki 9 menit terakhir di waktu normal babak pertama, sebuah tekanan yang nampaknya akan merepotkan bagi lini pertahanan Arema. Bola dihadapi oleh Serginho Van Dijk, dan bagi dirinya ini adalah jarak yang cukup memungkinkan untuk melepaskan tembakan langsung menuju gawang. Iya, pernah membuat gol dengan cara seperti ini atau posisi seperti ini ke gawang Gresik United. 5 pemain menutup pandangan dari Van Dijk, 5 pemain sebagai pagar hidup yang dibangun oleh Kurnia Mega. Mampukah menghadang upaya dari Serginho Van Dijk? Momen yang sangat menentukan di akhir-akhir babak pertama. Serginho Van Dijk! Phenomenal strike from Van Dijk! Persib Bandung unggul 1-0. Luar biasa. 11 gol, 11 partai. Fenomenal Serginho Van Dijk, Toel. Ya, bukan hanya 11 gol, 11 pertandingan yang harus kita kasih ulasan terhadap Serginho Van Dijk ya, dalam tekanan dan sebuah eksekusi bola mati, tendangan bebas. Dia melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang dari sudut yang sulit sekali dijangkau oleh Kurnia Mega. Kita lihat, sulit sekali, tipis sekali, dan jatuh ke pojok. Kiper manapun akan sangat sulit, dan yang menjadi luar biasa adalah Van Dijk membuktikan bahwa dia adalah master kaki kiri sejauh ini di ISL. Kita baru melihat sentuhan dari sang dewa mungkin Persib Bandung, Sergio Van Dijk, dengan sebuah teknik tinggi memperdayai penjaga gawang sekelas Kurnia Mega dengan sebuah effort yang luar biasa menuju sudut gawang. Tidak dapat dibendung dan membuat Persib Bandung unggul. Sebuah teknik tinggi seorang laki dalam mencetak gol brilian dari laki sejati dengan skill luar biasa baru saja diperlihatkan oleh Serginho Van Dijk. Benar-benar fenomenal, pahlawan baru dari warga Bandung, Sergio Van Dijk. Luar biasa, finisher, goal getter, heading oke, volley oke, tendangan jarak jauh oke, dan yang pasti kebanyakan dilakukan dengan kaki kiri. Maka saya mau menyebut Serginho Van Dijk adalah masternya kaki kiri di level ISL Indonesia. Pemain istimewa, match winner yang dimiliki oleh Persib Bandung menjadi pembeda pada partai Super Big Match sore hari ini Indonesia Super League, di mana Persib Bandung yang di bawah tekanan sejak menit pertama justru mampu mencuri gol dari set piece yang sangat jenius dari Serginho Van Dijk tadi. Zumafo, dan kembali Van Dijk di tiang jauh dengan sebuah heading yang sayang sekali tipis meninggi di atas gawang Kurnia Mega. Iya, setelah hampir 30 menit Arema menekan Persib, dan kali ini Arema harus hati-hati dengan gol dari Van Dijk, dan berikut ini adalah peluang juga heading Van Dijk saat berduel dengan Benny Wahyudi. Sayang masih melambung. Dikala tim Persib Bandung membutuhkan seorang pahlawan, dikala Persib Bandung dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan sulit, muncullah Serginho Van Dijk untuk kesekian kalinya menjadi penyelamat Maung Bandung sejauh ini. Namun kali ini kita melihat kebangkitan dari Arema Indonesia yang coba melakukan respons positif setelah tertinggal dengan sebuah gol fantastis dan begitu cantik dari Serginho Van Dijk. Disambut juga gemuruh oleh Viking dan Boboto yang tanpa henti ketika tim ini tertekan memberikan dukungan, mencoba membangkitkan semangat anak-anak Maung Bandung. Ya, sebuah gol yang pastinya akan disambut dengan atmosfer yang luar biasa di Sijalak Harupat ya, Kabupaten Bandung. Bagaimanapun 30 menit awal sangat mencekam bagi mereka ketika Arema lebih dominan dalam penguasaan bola, dalam beberapa kali melakukan determinasi ke area penalti Persib Bandung.
Tapi kemudian satu peluang bola mati. Serginho Van Dijk, bintang baru mereka, kesayangan mereka, pemain kesayangan idola baru Persib Bandung, menciptakan gol ke-11-nya dalam 11 pertandingan. Dan dengan gol tadi Persib Bandung semakin menambah dan memompa semangat mereka untuk mencoba memberikan kembali gol kedua. Oh, terlepas kali ini dan peluang bagi Ridwan. Sayang sekali. Tidak mampu mengarahkan bola menuju gawang yang sudah terbuka dan ditinggalkan oleh Kurnia Mega. Kesalahan yang jarang terjadi, Toel. Dilakukan oleh Kurnia Mega tadi. Sedikit panik menghadapi tekanan dari Persib Bandung. Betul sekali. Ada kepanikan dan ini adalah kesalahan Kurnia Mega dalam mengantisipasi umpan silang yang sangat baik dilepaskan oleh Supardi. Dijatuhkan ke titik penalti. Bola tanggung baik bagi kiper, bagi pemain belakang. Dan di sana sebetulnya ada rebound bola ke mulut yang harusnya bisa diambil oleh Muhammad Ridwan. Dan kredit kepada Iqbal Nevo yang melakukan tekanan di detik-detik akhir tadi ketika Ridwan mencoba melepaskan tembakan menuju gawang yang sudah terbuka. Drama luar biasa, aksi fenomenal para pemain Indonesia Super League kita saksikan di partai big match kali ini. Dan Gattuso kembali harus berhati-hati menjaga emosinya. Iya. Saya pikir Gattuso Gattuso memang bisa menjadi akselerasi yang baik bagi Arema di sisi kiri. Tapi juga sisi temperamen yang harus dijaga oleh Gattuso. Harus terjadi pengulangan, pengambilan sepak pojok. Dan kita lihat Adi maupun mitra sepak bola seluruh pemain Persib masuk di area penalti saat sepak pojok bagi Arema. Ada Serginho Van Dijk, ada Herman Jumafo termasuk turun. Mencoba menjaga konsentrasi dan tidak bobol di akhir penghujung babak pertama ini. Dapat ditinju tadi bola oleh Madi Wirawan, Beto Gonçalves, Egy Melgiasyah memilih untuk menembak ketika ada 4 hingga 5 pemain berjersey putih mengelilingi kotak penalti dan menekan Madi Wirawan. Sangat disayangkan tadi upaya dari Egy Melgiasyah. Iya, keputusan Egy tadi untuk melepaskan tendangan dan masih melambung sentuhan akhir. Kita lihat bagaimana ekspresi dari pelatih Rahmat Darmawan. Inilah ujian mental, ujian ketenangan, ujian strategi bagi seorang pelatih. Disinilah. Tapi inilah seninya sepak bola. Betul. Tekanan itu justru akan memberikan sebuah tantangan bagi setiap pelatih maupun juga pemain. Sejauh ini kontra strategi dari Janur untuk mengembalikan serangan demi serangan yang coba dilepaskan Arema dengan counter-counter terukur. Iya, berjalan cukup baik, Toel. Sebetulnya ini pertama kalinya partai home Persib di mana Persib ditekan sejak menit-menit awal. Dan sejauh ini belum ada satupun tim yang berhasil mengarahkan Persib di partai home Persib ya. Betul. 8 kali pertandingan, 7 kali menang dan 1 seri. Satu-satunya tim yang berhasil menahan imbang Persib di Bandung adalah Persipura. Dan kita tahu kalau itu juga Persipura menghadapi kesulitan ketika menghadapi Persib Bandung, terutama di babak kedua. Di mana praktis Persib benar-benar menguasai setengah lapangan dan mengurung Persipura Jayapura, dan akhirnya tercipta gol di menit-menit akhir oleh Mbida Messi yang menyamakan kedudukan kala itu. Pertandingan memang masih panjang, masih menyisakan 48 menit atau 50 menit lebih mungkin. Terutama di babak kedua nanti masih ada waktu bagi Arema Indonesia untuk mungkin setidaknya memperbaiki sedikit performa mereka, di mana di seperempat lapangan terakhir ketika kualitas dibutuhkan, crossing mereka berjalan dengan baik, belum ada peluang yang murni diciptakan mungkin bagi seorang Alberto Gonçalves di mulut gawang Madi Wirawan. Secara bobot tekanan yang lebih membahayakan jelas lebih milik Arema dalam permainan terbuka yang ditampilkan oleh Arema. Tapi bagaimanapun kita lihat bahwa Persib mencuri gol lewat keunggulan individu, lewat bintang baru idola mereka, Serginho Van Dijk. Dan kita lihat kaki kirinya untuk kesekian kalinya menghujam ke pojok gawang ke gawang Gresik dia pernah lakukan itu juga. Dan kali ini gawang Kurnia Mega yang dia tembus dengan kaki kirinya. Streak yang luar biasa diciptakan oleh Sergio Van Dijk dalam aksinya 11 gol, 11 partai bagi Persib Bandung. Dan disambut gemuruh dan hebatnya personalitasnya Ketika pemain lain mungkin ada nervous, panik, kita tidak melihat ekspresi itu di Serginho Dia tetap tenang, dia tetap sangat terkontrol. Oh, sebuah upaya jarak jauh dari Mbida Messi tadi mungkin melihat Kurnia Mega meninggalkan gawangnya, walaupun akhirnya tidak berakibat ancaman bagi gawang Arema Indonesia. Pemain yang juga pada musim lalu bersama Adelaide United beraksi di perempat final
Asian Champions League, Toel. Ya. 50 gol dia ciptakan bagi Brisbane dan juga Adelaide. Tentunya ini sebuah rekor yang sangat fantastis di A-League. Iya, 11 gol 11 pertandingan di musim pertamanya di ISL bersama Persib jelas juga mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang punya kelas ya. Dan Atep kali ini mencoba membangun sebuah serangan dengan crossing ditujukan kepada Zumafo, sedikit terlalu panjang tadi. Namun masih dapat digapai Zumafo untuk menghabiskan waktu yang tersisa di babak pertama menuju sudut lapangan. Coba lewati Purwaka. Sangat baik Purwaka, tidak memberikan ruang, datang membantu Greg Nwokolo. Intercept yang begitu indah dari Greg. Alberto Gonçalves. Kembali Greg dan kali ini ancaman, sebuah counter cepat dari wing. Dilepaskan Greg, 2 lawan 2. Greg dengan El Loco membangun serangan. Greg Nwokolo melewati tantangan dari Al-Sebaa. Greg Nwokolo. Oh, pelanggaran nampaknya. Iya, wasit melihat ada Greg menarik Nasser Al-Sebaa walaupun sangat sedikit. Memang butuh kejelian wasit melihat sisi itu ya. Dan kita butuh wasit Handri dalam posisi yang cukup jelas untuk melihat. Kita lihat bagaimana keberanian Greg. Tarik sedikit. Iya, dua pemain sebenarnya melakukan tarikan. Betul. Greg sebetulnya merasa dia ambil masuk badan ya. Terlihat mungkin Greg lebih agresif dalam pergerakannya tadi. Ketimbang dengan Al-Sebaa yang dengan cerdik juga tadi. Langsung menjatuhkan dirinya, mengakibatkan sebuah keputusan sulit harus diambil oleh wasit Handri Kristanto. 2 menit minimal, tambahan waktu normal. Waktu berjalan begitu cepat di babak pertama ini dengan aksi-aksi gemilang. 22 pemain superstar yang berlaga di atas lapangan hijau Stadion Sijalak Harupat. Menjadi sebuah advert yang sangat indah dan begitu penting bagi Indonesia Super League, di mana pertandingan menampilkan performa dari kedua kesebelasan dengan attacking football. Iya. Ini menjadi jaminan tontonan yang sangat menggiurkan bagi mitra sepak bola di rumah juga tentunya. Setuju Adi, dan juga bagi mitra sepak bola dengan harga mahal mereka, dengan status klub favorit yang mereka sandang, Persib Bandung maupun Arema Indonesia. Kombinasi Beto dan juga El Loco sayang sekali tadi. Iya, adalah sebuah obligasi bagi kedua tim untuk menampilkan kualitas terbaik. Agar ini menjadi sebuah saripatinya sepak bola Indonesia ya. Disinilah orang melihat, penonton melihat, pecinta sepak bola melihat kualitas terbaik yang bisa muncul. Salah satunya, selain Persipura juga ya punya kualitas. Tapi ini adalah partai yang harusnya menyajikan krem de la kremnya. Hari yang sangat istimewa bagi pecinta Indonesia Super League tentunya, di mana partai setelah ini lanjutan dari big match kedua. Back to back big match yang memanjakan mitra sepak bola di rumah, di mana Persipura Jayapura akan menantang Sriwijaya FC, tentunya partai yang akan berlangsung malam nanti. Juga tidak kalah menariknya, tidak kalah fantastis. Oh, miss kick dari Gattuso. Cukup beresiko tadi apa yang dilakukan oleh Gattuso. Iya. Gattuso oke ya penampilan, tapi tiba-tiba bisa melakukan sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Itulah Gattuso ya. Setelah sekian lama stabil, sangat dominan, agresif, tapi tiba-tiba dia bisa melakukan sebuah keputusan salah. Supardi, Van Dijk kali ini. Cukup cerdik Van Dijk untuk menghabiskan waktu menuju sudut lapangan kembali seperti apa yang dilakukan oleh Zumafo. Van Dijk datang membantu Supardi. Kita lihat. Gagal kali ini Persib Bandung, tercolong bola. El Loco berikan kepada Keith Kayamba Gams. Salah satu serangan terakhir mungkin dari tim tamu Arema untuk menekan lini pertahanan Persib Bandung. Berikan bola kepada Benny Wahyudi, melihat pergerakan rekannya, kembalikan bola kepada Kayamba Gams. Cukup berbahaya peluang, namun lagi-lagi dua pemain Persib melakukan intercept penting. Terutama Tony Sucipto tadi, dan wasit Handri meniupkan peluit tanda berakhirnya partai big match babak pertama Persib Bandung menghadapi Arema Indonesia, di mana untuk sementara pencetak gol fenomenal tercipta di babak pertama tadi melalui set piece Serginho Van Dijk menjadi pembeda di antara